Selamat sore teman-teman semua. Saya harap kita bisa melaksanakan kegiatan ini dengan sehat tanpa halangan suatu apapun. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Perkenalkan, saya sebagai seorang konselor akan melakukan kegiatan konseling kelompok. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan konseling kelompok, saya akan memperkenalkan apa itu konseling kelompok dan tujuannya. Konseling kelompok itu adalah salah satu layanan yang digunakan untuk memecahkan masalah antara tiap anggota yang melalui dinamika kelompok. Tata caranya, yang pertama, anggota kelompok memberikan kesempatan untuk bisa memberikan tanggapan dari masalah suatu anggota kelompok yang sedang dialami, bisa memberikan solusi kepada anggota kelompok yang lain ketika yang dialami dari masalah. Saya akan menjelaskan tentang asas kegiatan yang harus kita lakukan. Yaitu yang pertama adalah asas kerahasiaan. Yang pertama, kita tidak boleh menceritakan apapun pada orang lain. Hanya yang tahu yang mengikuti kegiatan konseling kelompok ini. Yang kedua, ada asas keterbukaan, yakni kita semua harus terbuka dengan masalah yang kita alami, entah itu masalah pribadi, sosial, keluarga, dan sebagainya. Terus yang ketiga ada asas kenormatifan. Itu adalah suatu asas yang dimana ketika kita melakukan konseling tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Terus yang terakhir ada asas keaktifan, yakni kita harus aktif untuk menanggapi setiap masalah yang dialami oleh anggota kelompok. Saya akan menanyakan kepada anggota kelompok apakah sudah siap semua? Siap? Baik. Selanjutnya saya akan mengikrarkan sebuah janji, jadi ikuti apa yang saya katakan. Yang pertama, saya berjanji. Saya akan terbuka. Merahasiakan semua yang dibahas melalui konseling kelompok ini, dan tidak akan memberitahukan kepada siapapun. Oke, sudah. Yang kedua, tahap pembahasan, saya akan membahas yang pertama kali dari Edi. Saya akan menanyakan masalah yang dialami oleh Edi pertama. Saya akan mempersilahkan Mas Eka untuk masalah yang pertama tadi. Gimana caranya supaya karyawan itu mau betah bekerja di tempat ini? Oh ya, oke. Baik, selanjutnya anggota yang kedua, Bima. Kalau dari gue sih ya gini, misalnya nih kalau gue sering-seringnya tuh kaget sama karakter orang nih. Dan umpama gini, dalam artian awalnya gue ditaruh di Nibun. Nah terus 1 bulan ke depan nih rollingan gue di Merakmati. Dari Merakmati gue belum ada 2 bulan lah buat menyatu sama lingkungannya sulit banget tuh. Nah terus belum lagi udah dipindah ke Bergas. Jadi gimana caranya biar gua nggak bukan gua doang sih, maksudnya kayak teman-teman gua juga biar gampang gitu buat membiasain diri sama lingkungan orang-orangnya di sana. Mungkin gitu doang. Kultur shock. Oke, selanjutnya dari apakah ada masalah yang dibahas? Oke. Cara menghadapi pelanggan yang agak repot, cerewet. Oke, selanjutnya dari Ildam. Dari saya, gimana cara menghadapi pembelian gaptek dan paham akan teknologi. Oke, selanjutnya Nah inyong ini ya, jadi inyong ki duwe masalah, nek pas aku tumbas ning konter iku sik dodoli iku lho Mbak. Sik dodoli kuwi mesti ora paham apa sih inyong ngomong.
Jadi ini aku nembungi apa sih diwai apa beda harus yang tak karena. Oke, baik. Jadi di sini siapa yang ingin masalahnya dibahas duluan? Entah itu masalahnya Bima, Mas Eka, Edi, Rizam, atau enggak Andi? Ya, menurut kali ya, Pak ya. Ya, dari Mas Eka dulu ya. Oke, ada yang mau memberikan sanggahan? Gini, nah kalau dari gua sendiri gini Mas. Mas Eka kan tanya gimana biar karyawan kan jenak betah gitu kan. Nah kalau dari gua tuh mungkin dari segi orang-orang atasan atau mungkin owner, ini sorry ya gue sebut aja nih ya. Kalau mungkin dari situ bisa dikasih ruang lah, space buat karyawan sama atasan itu kalau bisa jangan ada senioritas. Itu kunci penting biar semuanya itu bisa nyaman. Jadi gimana caranya komunikasi itu tetap jalan? Ya yang gue tahu namanya dia manajer, nah gue masih staff biasa. Nah gimana caranya biar tetap nyambung? Dalamnya nyambung tapi masih ada rasa respect ke manajernya itu. Mungkin gitu kan? Ada yang lain? Ya itu setuju sih karo iki. Siapa jenengmu? Gue jadi namanya gimana? Nah, ya aku setuju itu Mbak. Soalnya iki mau ya, orang yang senioritas itu mau gawe koyo karyawan itu nyaman. Ya dadine betah iku nang nggone lek kerja. Mungkin iku wae sing nek aku. Berarti Mas, yang pertama buat Mas Eka ya. Nanti disampaikan ke manajer kalau nggak SPV-nya untuk perbaikan. Oke. Selanjutnya dari masalahnya Bima, ada yang ingin menanggapi? Di sini Bima ada masalah culture shock karena dia dari Merak pindah ke Bergas. Ada yang ingin menanggapi? Silakan Bima. Gini ya, kalau dari gua pribadi sih gini. Kalau gua jujur lebih ke kaget, misalnya kayak awalnya kan gua di cabang yang Merak nih. Terus tiba-tiba aja nih ada gebrakan dipindah ke Bergas. Nah, terus itu kan gua langsung wah, ini sih kayaknya gua harus perlu kenalan sama orang baru itulah kalau di TikTok gitu kan. Apalagi kalau istilahnya kenal sama orang baru kan susah banget, apalagi kalau masih orang lama pemenangnya. Jadi gini, masalah gua intinya tuh kayak bisa dibilang kultur shock gitu lah. Kultur shock dari ke lingkungan yang Merak terus sama yang lingkungan Bergas. Nah, kedua sih lah dari gua. Rizam ingin menanggapi? Mungkin bisa survei dari lokasi pemindahan karyawan yang sejak sebelumnya di situ sih. Jadi misalnya gini, misalnya awalnya kan lu jaga di Bergas nih, nah gua kan di Merak nih. Jadi sebelum gua, ya maksudnya gua tahu rollingan gua ke situ, terus gua tanya-tanya dulu gitu. Boleh juga ya? Serawung Mas, serawung. Dene kue takon karo taramu ya. Awakmu ya takon. Kuno priben kanane. Ngono lho Mas. Translator mungkin gua gak paham. Nah, jelasnya Mbak. Jadi yang dimaksud itu, masnya itu coba itu membuka literasi, maksudnya membaur ya sama orang Jadi situ. sokap langsung kayak sokap gitu kan, Ya. asik gitu lah. Ya kue lah sing tak maksud kuwi lah. Oke lanjut. Aku kapan coba? Itu kamu ada masalah nggak yang perlu dibahas hari ini? Cara menghadapi pelanggan yang agak cerewet. Nah, kayak umpamanya beli kota nggak di counter cabang sini, punya counter lain, tapi kok tiba-tiba ke cabang kita kayak nanya voucher masih cepat pemilihan, gimana cara ngadepinnya? Dari Mas Eka apakah ada tambahan? Bima? Kalau misal nggak ada, jadi saya aja. Oke, jadi gini Mas, setiap orang tuh punya individu yang berbeda-beda. Dari entah dia itu orangnya emang suka pemarah atau emang dia udah terbiasa dengan yang lama ia beli,
makanya ia menganggap bahwa semuanya itu sama. Ini sama seperti pandangan secara gestalt, yaitu pandangan seseorang yang dimana di dunia psikologi dia memandang semua itu sama gitu. Mau itu kontennya beda cabang pun tetap sama dia memandangnya. Jadi untuk menanggapi seperti itu, makanya bisa tanyakan dulu, Bu, biasanya beli di situ yang berapa, vouchernya yang berapa. Kalau punya bingung, saya rekomendasi yang ini yang lebih banyak, ini yang lebih awet, itu yang itu. Jadi dia paham. Oh ya berarti saya kalau beli di sini, semisal tri 3,5 giga ya udah itu terus gitu. Jadi lebih ke kita melakukan pendekatan terlebih dahulu sebelum kita memutuskan untuk ya memberikan rekomendasi yang nantinya orang tersebut tidak dikit-dikit kudu bingung kudu iki soalnya wis beda karo kontennya dhewe gitu kan ya. Jadi itu sanggahan dari saya gitu ya. Jadi yang pertama kita harus pendekatan terlebih dahulu untuk memahami orang tersebut, baru kita bisa memberikan sebuah solusi bagi orang tersebut agar dianya pas beli di tempat kita dengan cara yang sama gitu ya. Itu sanggahan dari saya. Apakah dari Mas Edi? Masih membaca Gimana? Ada tambahan? Kalau gua sih sebenarnya ya sama sih sama si mbaknya, maksudnya nanti pendekatan dulu lah, lu sama yang beli lu pendekatan dulu. Maksudnya awalnya lu tanya baik-baik nih, Bu, beli di mana? Lu lihat baik-baik kan, kalau voucher di sini kan ada tuh watermark, stempel murah data itu kan ada kan. Nah lu lihat dulu ada apa kagak. Misal kagak nih ya, lu tanya beli dari mana. Terus lu jelasin baik-baik banget kalau sama mama. Harus lu yang rendah hati boy, maksudnya kayak lu sendiri yang kayak ngerasa yang lu yang salah ke dianya. Bisa mas, ibu-ibu selalu benar. Ya emang kadang gitu, jadi kayak sahabat-sahabatnya kita aja kayak gitu mah. Itu pentingnya kita untuk mengelola emosi dan menyampaikan ekspresinya ke ibu itu supaya nyampe gitu. Dan tapi kan gini ya, jenenge wong kuwi kan ya mesti ngene lah. Ana batasan sabare lah ya. Iya, I know. Nah, iku kan nek wis kelewat batas ki ya sapa sik ora mangkel lah karo ngomongan iku. Nah, iku solusine piye? Dene ora mangkel banget karo wong iki. Apa didongani baik lah ya. Disantet ya. Apik ya. Jadi bukan seperti itu. Jadi kita harus terbiasa dulu. Yang pertama kali itu kita jangan memasukkan emosinya dulu. Jadi sebenarnya ada yang dulu beli Mas aku tuku sing sesasi. Lah kok sing iki to Mas biasanya aku tukune sing 5 giga sesasi tri. Kok ini mbok kei 3,5. Otomatis kan ngono kan ada sing kayak seperti itu. Nah, kita kan memahami itu dari awal dia nih pas beli itu. Bu, di sini adanya yang 3,5, ada yang 2,5, itu 1 bulan lebih dari misal Bu beli yang Desember hari ini tanggal 1, bulan depannya masih bisa karena bisa lebih panjang. Tapi kok disini 5 giga bisa Bu biasanya rekomendasi ini aja ya. Tapi tempat saya ada kok yang kayak 5 giga 1 bulan, terus masa di sini nggak ada? Ya, tapi belum ada stoknya. Kalau misal Bu mau beli di sini, kami rekomendasikan nanti saya sampaikan ke manajer untuk membeli produk yang baru. Oh iya boleh Bu biasanya tetap seperti itu. Misal nek mau naik galak, enggak aku rasa ini aku tuh semene Bu semene. Kan ada sama yang jaga adisel kan tahu sendiri lah. Itu yang pertama kali ya kita pahami dulu dia itu maksudnya kayak gimana. Semisal dari kita emang nggak bisa diganti ya kita bicara dengan baik-baik. Jadi semua itu kita awali dengan baik lah. Orang marah itu akan ada batasannya, nggak bakal marah setiap hari itu nggak akan pernah. Sama seperti kita sabar pun juga ada batasannya loh. Ya kita pun juga harus memahami orang itu. Yang biasanya belinya sama Mbak yang satu nih sekarang beda. Ya aku tak biasa saya. Lama-lama orang yang beli itu, oh aku sama Mas Eki kulinernya itu pusing iki. Nah nanti dia ada pemahaman tersendiri. Itulah yang dialami sama yang jaga adisel. Dulu yang sempat ada permasalahan sama yang TF itu karena gak terbiasa, lama-lama ketemu pun udah baikan, udah kayak nyapa matur suwun Mbak nggih Bu enak kan kalau kayak gitu. Jadi kita memahami terlebih dahulu orang yang kita ajak ngomong
meskipun dia marah kita pahami konsepnya dia itu tujuannya itu apa dulu. Jadi itu dari saya. Oke? Ya, ya. Bisa ya. Oke. Selanjutnya Iza. Dari saya dengan cara menghadapi pembelian gaptek Gaptek. memahami teknologi. Tapi apa ya Mas? Gaptek itu dia kurang pengetahuan oleh teknologi. Jadi yang masih belum menguasai sebuah teknologi dia itu kurang tahu, jadi kurang update lah Mas. Gitu. Oh, Jadi iki kurang kaya update. contoh HP Samsung ini ya. Redmi niki. Iya, salah motor. Jadi, ada yang ingin memberikan sanggahan? Atau dari saya lagi nggak apa-apa. Jadi gini Mas, kalau gaptek ya jenenge itu kan tangganya Gatwa. Ya. Gatwa. Dia kan zaman ia muda kan belum ada yang namanya injek voucher, klaim voucher, ya kan? Yang dia tahu aku top aku tuh ya kudu iso, ngono kan? Nah, yang sing bisa supaya kita bisa ngerti itu, yang pertama yaitu tadi yang saya jelaskan kita harus tahu maksudnya pembeli itu dulu. Dia tuh maunya apa gitu. Contohnya ya pembeli yang misal udah tua, dia juga sering belinya sama yang konter sebelahnya, biasanya bisa kok ternyata enggak, ternyata kartunya sudah kadaluarsa jadi nggak bisa diisi. Itu yang pertama kali ya kita jelasin dulu kendalanya apa dulu, kamu cek dulu kendalanya yang di kartu SIM-nya itu emang kadaluarsa atau sedang gangguan. Kalau sedang gangguan suruh cek kan ke gudang ya, dari mas-masnya gudang, tolong mas ya dicekkan gitu. Sama dicek jaringannya juga masih ada atau enggak itu. Terus yang ketiga, kamu bilang sama bunya, Bu, untuk sementara ini belum bisa diisi, jadi besok sebentar Bu anggepi oh ora iso aku butuh saiki ngono. Mohon maaf Bu jadi kalau semisal gangguan masih belum bisa. Terus kalau semisal belum menanyakan masalah itu kok delala udah terlanjur ngisi, ternyata sudah digunakan, bilang aja Bu ini pun digunakan, Bu ini nunggu terus ngomongin nggak iso aku tuh nih kita kudu iso dibalik ke tipu bener tau biasanya gitu tau. Nah kamu bilang aja sejujurnya Bu, di peraturan kami dalam melayani pembeli ya kuota yang sudah digunakan tidak bisa dikembalikan. Aku dia marah pun percaya aja Mas, suatu ketika itu dia bakalan baik lagi ketemu sama kita selagi kita itu menyampaikan hal yang baik, nggak bentak ya, nggak unek-unek sembarang-barang lah ya. Kamu tinggal bilang aja Bu mohon maaf sudah Mas, sudah kuotanya sudah bisa digunakan ya, jadi kamu bisa mengganti karena ini sudah digunakan gitu. Ya. Jadi kita tetap kasih masukan yang baik aja, jenenge wong tua kita tapi bener Mas yo. Karena ya yang namanya umur 40 ke atas sampai 50 itu emang kembali ke pas waktu dia masih kecil. Emosionalnya nggak bisa dikontrol karena dia sudah tua. Itulah yang saya punya jelaskan ke Masnya. Jadi kita pintar-pintar aja gimana caranya kita ngomong sama orangnya. Jadi kita tujuannya baik gitu, ya. Oke, sampai sini sudah paham. Jadi sabar ya. Jadi sabar. Iya sabar. Ini kita tujuannya baik, suatu saat akan kembali ke yang baik, itu aja. Oke. Oke ya. Selanjutnya Mas Edi. Inyong dah. Oh iya. Ini ya. Permasalahan inyong gini me. Jadi apa ya? Perbedaan gaya komunikasi ngene lah. Mas iki sik jaga iki nganggo bahasane dhewe. Oke. Beda karo inyong sik bahasane kadang campur-campur ngene, Mbak. Nah, aku nembunge apa, diwene apa beda karep iki. Nah, kuwi piye carane Mas ben iso paham karo inyong ngono piye? Oke, kita tanya. Mas Eka, ada solusi nggak? Kan beda komunikasi. Gitu. Bahasa isyarat. Menggunakan bahasa isyarat. Maksudnya piye Mas? Raden? Ya, maksud saya
tunjukkan apa mau yang dibeli. Cek mas, ini loh mas ya. Ini pas yang tuku nang nggon mas iku ya. Ini mas iku iki merem mas matane. Matane kuwi merem ini ya. Tak tekoni ngene, enggak mas. Saman iki nang opo ngono? Mas iki jawabe ngene lho mas. Iki kuwi lebar nganu. Lebar namplek tawon iku mas. Terus matanya sik gantung tawon mas. Dari tangan sik gantung tawon ndak sik kiwa sing anu mas. Jago kiwa. Yang ngono nek nggo bahasa isyarat ra iso mas. Terus sampean mriki pripun kok iso tangan beli? Lah iku sik kantuk iku mas-mase mas. Kudu nyongi Oh. mas-mase. Lah ngono kuwi. Sama kok guyu-guyu mas opo mas? Ya, gue ketawa lah, gue gak paham nih. Iya. Ya. Iya, kurang paham. Oke, saya jelaskan aja. Jadi itu kan keadaan orangnya kan yang kentut tawon itu ya mas ya. Lah iya mbak. Tawon Jadi kan makane. Mas Eka ini kan memberikan sanggahan kepada Mas Edi ini kan suruh kasih bahasa isyarat, suruh bikin tempat kan jadi tidak bisa lihat gitu kan. Jadi kan menurutku lebih tepatnya nekuk bau kan jadi jarak sama etalase kan segini ya. Gue bawa aja, mas. Kayak gitu. Nah kan ada juga gitu. Nah ya udah, dia pendengarannya masih bisa toh. Lah ya isih mbak. Dong aku ngomong ya banter mbak. Oke, ya udah berarti sebenarnya ada yang seperti itu. Itu tuh biasanya gini mas, ya kita sabar-sabar dulu aja ya, memahami dulu ya ini. Jadi di Adisa tuh ada ya seperti itu. Jadi pas dia nyamati HP itu ya, bener kayak gitu mas. Nah, bener-bener kayak bisa bolak-balik matanya gitu. Bener-bener ya kalau kita lihat mungkin agak serem ya sebenarnya. Ternyata dia memiliki katarak gitu. Dan pendengarannya juga dia agak belum apa nggak jelas gitu loh. Jadi kita harus ya mbak ya. mas mau beli apa gitu loh. Terus dia juga memahami gitu. Ya ini mbak ini. Dan saya herankan ya pas dia lihat itu kan bener dekat banget itu maksudnya. Terus setelah itu dia juga pas ngobrol juga agak ngegas juga soal 85 gitu. Seperti itu. Ada jadi pengalamannya yang jaga Adisel itu. Jadi kita harus memahami dulu dia tuh ke situ tuh mau beli apa dengan cara kita ngomongnya agak keras mas. Emang ya sebenarnya kalau getak tuh enggak ya karena orangnya juga punya kekurangan itu kan. Terus dia langsung nyanggah ke kita, dia bilang mbak aku mau top up GoPay 100.000. Berarti dia langsung ngasih HP. Kan kita bingung kan nomor yang mana. Nomor yang mana pak? Terus kita jelasnya juga agak keras. Yang mana pak? Yang ini mbak, yang namanya Sriani gitu. Nah kamu cari di kontak Sriani. Lah ibumu lho mas. Yo, ini mas niki maksudnya yang beli kan sama mas ini itu kan yang bapak itu kan saudara ibumu. Ya kamu kok nggak bantu? Beda boy, hei saudara mak gua di sono, gua sama mak gua di sini dirian boy. Kok bisa kenal bapak Kenal lewat mana? Iku ya mbak, sing aplikasi chat itu apa? Ada. Picet. Kagak ada itu. Kagak ada itu. Zaman dulu mana ada. Gratis ada ya mas ya? Mak gua nggak main kayak gituan. Apa apa? Atau punya apa? Punya HP gua pegang. Nyolong ya mas ya? Kagak, gua kagak ada niatan nyolong. Namanya manusia kan pengen beli HP, wajar manusia bukan nabi boy. Tapukan bae mas, tapukan bae. Kak, satu lanjut. Jadi itu tadi ya mas memang agak susah, apalagi masnya juga bukan yang ahli bahasa isyarat ya. Wis mripate untuk tahun ya iso weruh, terus juga dia bahasanya juga nggak memahami juga, bahasanya nah. Ya itu kita tetap dengan cara membentuk baru.
Itu yang solusi yang paling maju cuma itu mas. Ini ya dah sih Lah tak tepuk bahu lah mbak ya. Tak tepuk bahunya kanan malah beloknya kanan mbak. masnya yang kayak orang gila. Lah kok bisa? Ya kan dia si katanya bengkak gini loh, kayak orang normal ada tahun nggak mungkin itu mas dideketin. Masa dia ngentep langsung ke mata itu kan langsung bejol-bejol tuh mas. Iya mbak. Sini ku tawane kuwi mencoknya langsung nang kene mbak. Pas ditaplek ngene ki ngantuk mbak. Tapi masnya telepon rumah sakit ya takutnya nanti bengkak. Bilang di nomornya mbak. Oh, orang sekitarnya? Oh nggak tahu ya. Kasihan. Tak telepon salah sambung. Malah petugas sedot WC mbak. Tuh WC. Ya orang nyedot ini. Tak kon iku lho mbak. Kan koncoku koyo tai kabeh lho mbak ya. Tak kon nyedoti koncoku kabeh. Emang temenmu mau bisa. Bisa kayaknya. Bisa. Nah, kalau dia udah takut duluan terus lari, Yo di anu mbak. Di ya ke masa mbak. Yo beli dikeroyok kayak mas-mas iki lah. Tampang-tampang preman iki mbak. Mana ada sih? Gua gak ada preman-premannya, Cok. Ini gangster mas. Kan dia bukan gua. Di saman sedulure. Mana ada saudara? Bukan gua. Santai kalau. Kalau salah dari gua nih gini, lu belajar bahasa sini aja. Kalau kagak bahasa Indonesia kek. Bahasa Indonesia aja, bahasa Indonesia enak-enak. Kangen mas. Bahasa Indonesia ini antep apa? Bahasa emang kan ngerti. Gergeken. Organ. Tak mas, nero mana enggak antep. Menurut mas apa? Sendawa. Itu mah sendawa, gua juga tahu, anak bayi juga tahu. Sendawa itu lah ketawa. Sing mari ketawa, wis sendawa. pusing ya. Bercanda mas, bercanda. Terserah lu deh. Capek gua pusing gua. Ya lain mungkin kasih masukan buat siapa nih? Ini masnya kok diem aja. Ya tuh gimana tuh? Anu mas sambat masuk angin iki. Masuk angin. Gila. Makanya mau tak undangi di tukang sedot WC mas. Oke. Jadi udah ya. Udah clear semuanya ya. Ya. Oke, kita menuju tahap akhir. Ya, ini sebelum kita akhiri, saya akan menyampaikan bahwa kegiatan hari ini sudah selesai. Ya. Yang kedua, saya akan memberikan sebuah kesepakatan bagi kita semua anggota yang di sini. Apakah akan ada konseling kelompok selanjutnya part kedua? Kayaknya ini mbak. Boleh. Gua sendiri sih ikut aja loh ya. Ingat ya. Jam, tanggal, jadwal kita atur sendiri. Ya. Jadi yang yang terakhir dari saya. Dari yang sudah kalian tulis di sini nanti saya akan melihat kemajuan dari diskusi ini lewat dari solusi, terus capaian yang dicapai tadi, mulai masalahnya Mas Edi, Bilang, Andi, terus sama Bima sama Mas Eka nanti ditulis di sini, sama solusinya yang dicapai dari topik masalah yang kita bahas hari ini. Ya, kita tulis semuanya di sini. Nanti biar saya yang koreksi sama buat pembahasan di kegiatan berikutnya. Oke, sebelum itu saya berterima kasih kepada anggota kelompok semuanya. Untuk itu, untuk kita akhiri kegiatan hari ini, mari kita berdoa. Percaya dengan agama masing-masing, berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.